Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan membuat pros and call dengan AutoCAD, mulai dari penggambaran sampai dengan analisisnya poligon. Perhatikan baik-baik, semoga ini sangat bermanfaat. Kita buka dulu AutoCAD-nya. Ya. Bagi kalian yang pengen ganti layer dulu, kenapa? Karena gambar yang ada di AutoCAD ini kita crop masukkan ke Word. Solusi yang pertama itu adalah kita klik di tools, ambil option. Nah, di option ini kita ganti colornya. Colornya kan hitam ini, ya. Kita ganti dengan warna white, putih, ya. Oke, white, putih, ganti white. Apply, dan oke, ya. Sekarang layar kita sudah ganti warna putih. Nah, sekarang kita menggambar pros and call dengan AutoCAD. Perhatikan baik-baik. Pertama kita bikin dulu adalah sumbunya atau mekanismenya, tumpuan kaku. Ya, kita ganti ini, kita bikin dua ya, line 2. Ini lubang bautnya. Oke, kita ketik L, line. Kalau kita pengen meluruskan ini, gambar ini, cukup tekan F8 aja. F8. Ini juga F8 ini ya. Oke. Ini kan tidak sama besar, enggak masalah, yang penting kita bikin dulu. Dan lubang ini supaya dia agak bentuknya lebih bagus, kita TR aja, trim. Lihat di sini ada trim. Ini, klik aja ini, terus di blok. Sudah di blok, langsung tekan spasi atau enter. Ya kita klik di sini aja. Nah udah, ya. Ini lubang bautnya. Nah sekarang kita tambahkan landasannya, tempat arsiran. Nah dari sini seperti ini aja. Ya, oke. Kita TR lagi, trim lagi, kita hapus sesuatu yang tidak penting di sini. Oke, dihapus. Oke. Udah, dihapus dia. Nah, sekarang kita pengennya tumpuan ini nih ada arsiran. Sekarang kita klik yang namanya hatch. Hatch. Perhatikan di sini ada scale dan bentuk model arsiran kita klik aja di sini. Ini ada ISO, ada ANSI 3131, klik OK. Kita coba dulu. Klik pick point. Klik di sini, langsung tekan spasi. Kita coba lihat previewnya. Apakah ini udah cocok menurut kita? Yaudah, kalau saya udah cocok, udah cukup itu. Untuk arsiran, bahwasanya ini nempel kemana, terserah ke dinding kah, atau ke tanah, ke lantai. Oke. Oke kan, kalau udah cocok. Nah sekarang, arsiran itu sebetulnya kan tidak bentuk kotak. Biasanya dalam bentuk di AutoCAD itu macam-macam profilnya. Ada bentuk S di sininya, atau kita cukup saja tidak ada kotak di sini atau apa. Kita cukup kita hilangkan garis kotak ini. Caranya adalah bikin garis bantu dulu untuk mengasih di sini ada garis landasan. Kita klik line di sini, klik di sini sampai sini. Oke, udah selesai. Baru kita hapus kotaknya ini. Ya. Berarti konsep pertama sudah selesai, sudah jalan. Yaitu bahwasanya arsiran selesai, bentuk apa namanya ini, bentuk penghubung kaku. Nah, selanjutnya kita hubungkan lagi ke batangnya. Ya, ke batangnya. Kita anggap di sini satu dimensi aja ya. Satu dimensi, line di sini, anggap di sini nih line. Ini karena aktif F8-nya, pencet lagi F8 di toolbar 8. Ya, ini kita anggap seperti ini aja, ya supaya bagus estetik bentuknya. Ya, gini. Nah, kalau gambarnya seperti ini ya ada masalah. Tapi kalau seandainya kita minta gambarnya itu sudutnya itu harusnya 35 atau 45 derajat. Tidak bisa seperti itu cara bikinnya. Cara bikinnya adalah kita hapus lagi ini, bikin line lagi, klik di sini. Nah, di sini pas ini muncul, pindahkan mouse Anda ke sini. Bentuk dia, klik add from, add
ini gambar add atau dalam di internet sih add Gmail, add ya. Terus masukkan panjangnya misalnya panjang dulu ya. Panjang dulu misalnya panjangnya 50 kecil dari ini kita anggap dalam satuan senti boleh mili boleh. Karena kita sebagai contoh saja. Sudutnya adalah 45 ya. Oke, kita klik tulis di situ lalu kita enter. Nah, ini sudah 5. Oke, kalau menurut kita ini terlalu kependekan atau tidak sesuai dengan bentuknya, terserah kita ini bikin lagi ini panjangkan lagi. Jadi tadi berapa 50, 200 lah contohnya. Ya, kita bikin lagi line di sini. Nah, bikin pindahkan mouse Anda sini ke sini, jangan klik, pindahkan aja mouse, geserkan mouse ke sini. Masukkan misalnya 200 kecil dari 45. Salah. Saya maaf lagi. 200 add dulu ya, lupa salah. Add dulu 200 kecil dari 45. Udah. Ini apakah 45 derajat? Kita cek lagi dulu. Apakah saya salah? Oke, kita kasih line pembatas pembantu di sini nih. Kita luruskan sini, tekan F8. Ya, pencet di sini, kita uji dulu dimensionnya. Klik angular, mana angular mana? Di sudut. Ini berapa ini sudutnya? Ini 13, bukan 45. Ada kesalahan di sini. Coba kita mulai lagi. Ya, hapus lagi line latihan, ya, latihan line F8 lagi. Kita arahkan ke sana, pindahkan mouse ke sini. 200, add 200 ya. Add 200 kecil dari tanah kecil ya, 45 derajat. Ya udah. Oke. Ini 200 kecil dari 45 derajat. Ya. Nah, ini kalau kita ukur dimensionnya itu ada angularnya. Di sini kita klik di sini, kita klik di sini. Ini adalah 200. Artinya apa? Panjang aslinya 200. Kalau ingin panjang asli 200 ya kita coba ini sudutnya udah benar belum? Oke, sudutnya kalau digambar sudah benar. Seperti ini. Oke. Udah benar. Udah. Berarti sudut udah benar 45. Sudut udah 45. Panjang sudah 200 mili senti terserah. Yang penting panjang 200 dulu. Ini panjang asli ya. Oke. Terus kita tambahkan lagi ke sininya. Misalnya ada batang 2 nih, batang 2 ya, batang 3 lagi. Batang 3 ke sininya. Ke sininya. Ya. Nah, ke sini berapa panjangnya misalnya? Kita bilang saja 400. 400 itu sudutnya itu adalah kalau di AutoCAD sudutnya mutar dari kiri ke kanan. Hitungannya nolnya di sini ya, di sini 0, mutar 90 di sini, 270 sini, 180-nya di sini dan ke sininya 360. Nah, kita pengen di sini. Ya. Pengen di sini sudutnya panjangnya itu adalah 500 misalnya. Sudut 45 panjang 500. Berarti 360 dikurang 45 berapa? Itu rumusnya. Jadi bahasa kitanya itu adalah 360 dikurang 45. Coba aja dihitung kalkulatornya. 360 dikurang 45 berapa? 360 dikurang 45. 360 kurang 45. Berarti 315. Berarti kita bikin panjang 500. Sudutnya itu adalah 315. Berarti sudutnya dulu. Add dulu, tekan. Add 315. Ya. Kecil dari misalnya. Tadi panjangnya berapa? 500 saja. 500. Oh salah, terbalik ya. Ulang lagi. Panjang dulu 500 kecil dari 315. Nah gini. Ya. Kan ini estimasi kita saja. Nah pertanyaannya, kalau kita pengen seperti ini sudah ditentukan terlebih dulu di sini misalnya. Kita bikin garis dulu sebagai garis bantu. Hanya garis bantu di sini. F8 untuk meluruskan ini bantu.
Nah, pertanyaannya sebetulnya gini, sudutnya tuh tidak bisa misalnya 315 ke bawahan misalnya. Nah, kalau seandainya ditentukan lebih bagus lagi karena ini tidak ditentukan, kita estimasi saja, jadi nggak susah. Nah, kita ambil aja dulu misalnya sampai ke sini misalnya, ya. Nah, tapi sudutnya pastikan dulu. Sekarang kita mencoba saja, tapi ke bawah dia. Tapi kalau nanti tidak pas dia, 315 ke bawah, kita coba aja taruh di sini dulu misalnya, ya. 315. Nah, di sini pros and cons, di sini slidingnya. Pertanyaannya, Pak, gimana ini? Memastikan ini sudutnya berapa? Ya sudah, kita ambil aja di sini line sebagai garis bantu ya, line. Nah, kita luruskan di sini F8, F8. Nah, kita hitung sudut di sini berapa sudutnya. Nah, kita cek sudut di sini, anggularnya berapa? Nih, 74. Ya, 74 derajat. Berarti dari 360 ke 74 panjangnya berapa? Ini kalau di buku ya, kita kan cuman estimasi aja. Nah, ini panjangnya berapa misalnya? Oke, kita pastikan di sini misalnya panjangnya dulu misalnya. Nah, sorry. Bukan line, dimension ya. Dimension, line, kita coba dulu ini berapa panjangnya. Dia karena pasti sama nilainya. Oke. 510, 53. Kata anggap 510 sudutnya misalnya. Kita hapus ini tapi kita pastikan ini dulu. Ini berapa nih? 510 aja ya. Panjang 510, kita anggap 510 aja. Oke, 410, sudutnya 74. Berarti ini boleh kita hapus. Kita mencoba memastikan ya. 510 ya. Tapi sudutnya 74. 74 itu adalah 360 dikurang 74. Berarti sudutnya di situ. Kita coba lagi. Ini 510. Pindahkan mouse kalian di sini. 510. Kecil dari berapa itu? 7, berarti 74. Berarti berapa sisanya dari 90 itu ya. Berarti 90 kurang 74 berapa? 74, 16. Berarti 360 kurang 16. 360 kurang 16. 344. Nah, kita mungkin 344. Nah, sama kan? Nah, jadi untuk estimasi itu sebetulnya kita sesuaikan dengan soal dulu. Soalnya berapa, aslinya berapa, ikuti itu. Ya. Nah, ini sudah pas ini. Ini 74. Udah sudut 4, 4. Ini kita kalau kita hapus dulu. Ini di garis bantu aja udah selesai. Ini pros and cons. Ya. Terus kemudian masalah arsiran. Kita bikin dulu slidingnya. Ini ya, batang 2. Dimensionnya kita tambahkan. Dimension. Ya, seperti sini. Nampak di sana adalah 510. Contoh ya, ini contoh soal aja. Oke, terus kita bikin slidingnya. Nah, bikin sliding, usahakan garis ini untuk sebagai sejajar dulu, istilahnya arsiran. Satu, dianggap itu dia satu tempat, satu dinding, satu landasan. Maaf, ya ini kita sebagai garis bantu dulu di sini, luruskan aja. Pak, gimana cara meluruskannya? Kasih aja tekan F8. Nah, udah lurus dia. Bapak anggap sini, udah. Oke. Sebagai supaya gambar itu bagus. Lanjut, kita pindah ke bikin slidernya. Ya, tanggap seperti ini. Ya, ini slidingnya seperti ini. Ini kita contoh aja ya. Ini contoh. Di slider ini ada lubangnya, lubang bautnya. Tanggap seperti itu. Ya, ya slidingnya. Ini garis bantu kita hapus lagi. Ini kita hapus. Sebetulnya begini, kalau seandainya ditentukan lebih enak lagi. Kalau seandainya panjang ditentukan, kalian cuman tarik garis yang di ujung sini ke sini aja. Ini oke, kita bikin garis bantu panjangnya ditentukan. Line ini panjang dari pusat sini. Ya, pusat di sininya. Ke sininya. Oh, ini enggak pas ya, enggak apa-apa. Ini adalah 631. Kalian bulatkan saja ini, saya Bapak edit dulu dimensionnya. Edit dimension, style, kita bikin tidak ada koma di belakangnya. Modify, klik modify, hapuskan komanya. Alternatif primary unit, ininya ganti dengan 0. Oke, dan oke. Berarti 632. Ya. 632, 510, dan 200. Oke. Oke, itu panjangnya. Ini kita bikin arsiran. Kalau saya capek kita bikin arsiran, kita pindahkan, kopikan aja ini
Kalau bisa kita coba dulu copy asiran ini. Oke, kita enter. Setelah di copy, klik spasi itu enter. Cari posisi tengahnya di sini mana nih? Ya, ini bisa digeser. Nah, oh ya, oke bisa digeser. Kita pindahkan. Pindahkan ke sini. Ya. Oke, udah klik. Habis diklik kalau muncul lagi nih escape aja. Escape. Ya, ini kita panjangkan harusnya ini. Waduh, nggak bagus ini. Kita samakan aja ya, kita pendekkan aja dah sini supaya bagus. Ya. Ya, kita anggap ini oke, sini aja supaya lebih rapi aja sebetulnya. Rapi. F8. Ya, ini kita anggap lebih rapi. Oke, seperti ini. Sliding udah selesai. Ya, ini kita hapus, mengganggu kayaknya. Hapus, sudut kita hapus. Sudut sudah oke, sudut oke. Terus kita bikin sudut di sini ke sininya. Dimensionnya, angularnya berapa ini? Ya, ini 119. Komplit ya. Nah, kalau mengetahui sudut di sini, tarik garis lurus. Lurus, 8. Ini berapa sudutnya nih, dimensionnya, line-nya. Line, nah, sorry, dimensionnya angular. Oke, kita tarik sini. Udah, oke. Ini sudut 16, 300, 116, dan 45 derajat. Nah, kalau gambar kita ini, kalau kita, apa namanya? Ini dapus ya, klik bantu ini, nah, jelek kelihatannya. Nah, seperti ini, kalau seandainya dimensionnya terlalu kecil, kalau kita lihat itu tidak nampak, ya udah kita rubah di dimension style, klik modify. Teksnya ini teksnya 2,5 kita rubah, besarkan lagi, misalnya jadikan dia berapa ya? 8 aja dulu lah. 8 dulu, oke. 8, close. Oke. Kalau menurut kalian belum juga jelas, nah, apa namanya, kurang bagus, masih kurang nampak atau gimana, kurang cantik atau gimana, terserah. Yang penting kita ubah lagi. Kita lagi kan 10 lagi, 10. Oke. Close, dah 10. Nah, kalau ini kurang cantik dalam tulisan ya, kita ganti tulisannya itu adalah tulisan Time Roman misalnya. Ya udah, Time Roman, modify teksnya itu jadikan Time Roman supaya lebih bagus dan rapi teksnya. Klik di sini standar, di text style ini standar. Ambil di sini Time Roman, ketik aja nih Times, udah muncul sendiri ya, Times Roman. Apply, udah, preview, terus cross, yaudah, oke. Close. Nah, udah bagus sekali. Nah, ini supaya lebih rapi, ininya kita jarakin sedikit supaya nampak. Oke. Oke, 19, 16. Oke. Nah, di sini jarak antara dimensinya terlalu rapat misalnya. Udah, kita mainkan lagi. Mainkan di modify style, dimension, modify, ya, modify berarti di situ itu adalah offset from dim line. Kita ambil di sini misalnya 2. Close. Dah. Ini sudah ada 2 poin jaraknya. Oke. Oke. Udah selesai. Ini udah bagus juga. Nah, masalah panah misalnya terlalu kecil. Udah, kita edit lagi panahnya misalnya. Ingat dalam menggambar itu harus jelas, tampil menarik. Ya, untuk ujian nanti harus jelas dan tampil menarik. Ini kita ambil dari simbol row, marks, size, row size. Ini kita ganti lebih besar lagi, 4 misalnya. Oke. Terlalu kecil nggak? Oke, ini udah 4 ini dimension. Atau misalnya belum kelihatan dimension, kita rubah lagi dia. Dimension, style, modify, ya. Di sini 4, kita jadikan dia 8 aja. 8. Oke. Close, sudah. Jadi ini baru bentuk gambar toket namanya. 16. Ini sudah 16, ini adalah 510, 200, satunya tidak boleh terserah senti atau midi boleh, tapi konsisten. Ya. Nanti 3. Nah, gambar ini gimana pun gambar ini kalau kita crop, misalnya kalau seandainya kita crop terus kita kecilkan, kita besarkan, tidak ada masalah. Yang penting dimensinya berubah. Dimensinya tetap itu aja sesuai di AutoCAD. Nah, sekarang tugas kalian itu adalah bagaimana gambar ini
kita pindahkan ke Word. Karena apa? Karena tugas nanti di Word. Kita bikin tugasnya di Word dan gambarnya di AutoCAD. Ya. Langkah pertama itu adalah buka Word dulu. Ya, ini Word-nya dibuka di sini, Word. Nah, ya, kita buka Word. Word. Ya. Oke, pastikan dulu dimensinya dianggap sudah oke atau garis pinggir kanan sudah dianggap oke, udah. Nah, kita jangan langsung di-copy dalam kondisi seperti ini. Kenapa? Karena kalau mengenternya atau mengisi spasi susah. Enter satu kali dulu, jarakkan satu spasi, satu kali, baru kita pindahkan di AutoCAD-nya. Nah, cara memindahkannya gunakan crop. Di sini di komputer ini kita menggunakan apa namanya cropping. Banyak tuh di internet itu kita cropping atau kita print screen. Nah, print screen ya. Nah, print screen kita crop di sini. Crop. Oke, dipaskan dulu sesuai dengan yang kita inginkan. Paskan dulu. Dipaskan supaya jangan ini nanti yang kebanyakan ini. Paskan. Oke, udah pas rasanya kita copy. Ini ada copy nama di sini, print screen, copy. Langsung kita pindah ke Word. Ya, ingat jangan langsung dikopikan di sini, enter satu spasi dulu. Oke, kita pindahkan ke V. Ini gambarnya. Oke, gambar AutoCAD yang kita pindahkan. Pertanyaan kedua, di AutoCAD ini kita kalau gambar terbesar enggak apa-apa kita kecilkan, tapi mengecilkannya dari pojok atau kiri paling bawah atau kanan paling bawah kita angkat. Ya, kita ginikan aja. Nah, gitu. Jangan kalian ambil di sini. Jangan ambil di sini atau ambil di sini. Jangan. Nanti modelnya akan berubah. Ctrl Z, ya. Nah, ambilnya itu adalah dari pojok kiri bawah atau kanan atas boleh, gini aja. Supaya dia sama, besar, ukuran sama, cuman bentuk tampilnya kecil, ya. Udah, seperti itu boleh. Ini pun boleh, ada masalah. Nah, kalau menurut kalian sudah oke, kita atur spasinya di home, tengah-tengah taruhnya. Oke. Ini namanya kita kasih nama di sini adalah mekanisme push and call. Ini satu ya. Ini mode 1 push and call. Kita atur lagi spasinya, baguskan lagi. Kalau sini sudah nampak menurut kalian udah oke. Kita lanjut yang tahap yang kedua, analisisnya. Oke. Misal dalam soal, ini dalam soal ya. Kita enter dulu. Dalam soal misalnya dalam diketahui mekanisme push and call peluncur seperti gambar di bawah ini, di mana dimensi seperti ukuran pada gambar. Jika diketahui omeganya atau W2-nya, kecepatan sudutnya sama dengan 1200 rpm, tentukan berapa nilai kecepatan masing-masing batang. Itu batang 2, batang 3, dan batang 4. Terus omega 2 berarti batang 2-nya. Dan berapa nilai dari W3-nya, karena tadi batang 2 ini ketahui kecepatan sudut batang 3 berapa. Ya. Oke, kita rapikan dulu. Ini contohnya ya.
Kita rapikan soalnya seperti ini. Oke. Kita teman aja supaya rapi. Maaf. Oke, seperti itu. Udah. Nah, gambar seperti ini misalnya soal. Buat analisisnya dengan menggunakan MATLAB. MATLAB dan grafisnya dengan menggunakan AutoCAD. Terserah token apa. Oke. Dimensi sudah diketahui, kecepatan sudah diketahui. Yang sekarang kita masih menggunakan AutoCAD. Ya. Kita gunakan pakai AutoCAD. Ya. Terapikan dulu seperti ini. Nah, soal ini nanti kita masing-masing kita tampilkan di YouTube. Pada masing-masing kitanya kita lihat berapa omega kita masing-masing di YouTube juga. Ya. Dan nanti di ujian kita coba praktekkan sesuai dengan soal-soal dan yang ditentukan di AutoCAD-nya. Ya. Pertama, silahkan dulu latihan menggunakan AutoCAD, menggunakan bikin gambar-gambar di AutoCAD, pahami dulu cara bikin sudut, panjang, dan dimension semuanya. Ya. Oke, baik. Kita pindah ke analisisnya. Ingat pertanyaan pertama dulu, setelah disampaikan bahwasanya membuat penyelesaian persoalan itu kita menggunakan MATLAB. Ya. Oke. Ingat soal pertama dulu MATLAB, analisis awal sudah diajarkan secara online manual. Ya. Ini VA. Oke. Ya, VA. Gunakan VA ya. V. Ini ingat di bawah. VA sama dengan. Ya, VA sama dengan O2A. O bukan 0 ya. O2 di bawah. O2A. O2 ke A, ke titik A. Dikali dengan, atau di sini kita ganti titik aja supaya jelas. O2A dikali, kali aja ya. Kali dengan W2. Omega di sini beda ya tampilannya. Ya, semua omega. Omega 2. Oke, kita memberikan spasi di method, ketik aja nih style text, spasi dia. Ini supaya rapi, ini style lagi teks. Udah. Dan ini perhatikan dulu gambar atau rumus-rumus yang kita bikin di sini apakah sudah sesuai dengan ukuran dimensi 12. Caranya adalah klik size, klik define. Define ini udah 12, di fullnya sudah 12 pt, oke kan aja. Nah, kita kopikan nih, tiap blok kita copy, pindah ke Word tadi. Ya, bikin dulu analisis kecepatan. Ya, enter. Ini dia. VA sama dengan O2A kali B2. Maaf sebelumnya, ini gambar kita edit lagi ya, karena AB-nya tak nampak. Kita kembali ke AutoCAD. Ya, kita cara bikin teks lagi, tambahkan dulu. Teks di sini A, kita taruh di sini aja. Blok aja dulu, kayak itu bikin layar. Ketik A. Kalau A-nya sudah tem Roman, oke. Kita blok A-nya, karena tadi ukurannya 10, kita ambilkan 12 lebih besar sedikit. Oke, 12. Kita oke kan. Kalau seandainya gambar A ini masih kecil, kita double klik. Ya, kita blok lagi, ganti ini 15. Ingat di blok dulu baru diganti ukuran. Kalau masih kecil, udah 20. Kalau Bapak ini 20 supaya jelas, 20 ya. Di blok ganti angkanya 20. Oke, sip. Dah cocok nampaknya. Kita kopikan ini.
Ini kita kopikan. Blok dulu, spasi atau enter, spasi. Nah, kita pindahkan di sini. Copy di sini. Kalau channel hidup, F8-nya nggak bisa dia bergerak. Nih, ini aja dia. Matikan F8-nya. Kita taruh di sini nih. 1, 2. Oh, ini nanti ada juga angka ya. Angka kita taruh di sana dulu. 2, di sini juga ada angka, ada tulisan di sini. Ada tulisan. Batang 3, ya udah. Sip. Terus tambahkan ini saya sebagai arsip, kita taruh di sini dulu. Udah. Sekarang kita rubah angka-angkanya dulu. Ini batangnya batang 2. Ini namanya batang 2. 2, oke. Ini namanya batang 3. Batang 3. Oke. 2, 3. Ini titiknya titik A, ini titik B. Ya. Titik B di sini kita blok B besar ya. B kita okekan. B sudah, batang 3 sudah. Di sini nyalip dia batang 4. Kita kopikan lagi tulisannya. Ini kita kopikan. Slider itu batang 4 ya. Ini batang 4 sebetulnya ini. Batang 4. Oke, ini kita ganti nih. Batang 4. Batang 4. Oke. Nah, di sini kita kasih angkanya 02. Yang kita bilang tadi 02. 2-nya jangan sejajar ya. Nah, nanti kita geserkan dulu ke 0 aja dulu. Ini karena di batang 4, 04. Landasannya ke 04. 0. Oh ya bukan 0 ya. Oh sorry salah. Nah, supaya dia susunannya bagus, 4-nya taruhnya di bawah sini supaya tidak sejajar dia. Kita kopikan lagi ini. Ya, kopikan. Kita pindahkan ke sini deh. Kita pindah juga sini. Salah, sorry. Ini karena kita kopikan lagi sini dia. Zoom dulu supaya dia tidak bertemu nanti. Ada. Ini ganti dengan angka 2. Kalau kebesaran dia kita kecilin nih. 2 berarti ukurnya kita separuhnya aja dah, 10. Ya, oke. Oke. Kita blok lagi, blok 10. Oke. Ini berdempet dia, kita pindahkan aja move M, enter, spasi. Spasi lagi taruh di sini deh. 2. Di sini 4. 4, di blok dulu ganti namanya 10 ukurannya. Oke. Udah. Pindahkan M, enter, spasi, enter, nah baru angkat. M, enter. Ini karena hidup ini ya, matikan aja. Snapnya dulu boleh. Kalau snap susah seperti itu, ada snap di sini matikan. Kita move, block, enter, taruh sini. Udah. Sudah, angka sudah. 04 batang 4 di sini, batang 4 juga sudah. Apalagi? Udah komplit. Nah, kita crop lagi, kita pindahkan ke gambaran tadi. Ya, crop. Ya, crop lagi ini. Oh, sorry. Ini terlalu dekat. Move. Kita pindahkan dulu. Pindahkan ke bawah aja. Udah. A, B, 4, 3 sudah. Oh, lupa satu lagi. Kita bikin putarannya. Arahnya ke bawah aja ya. Putaran ke bawah. 1, 2, 3. Nah. Ingat, bikin gambar lingkaran separuh ini pakai aja ini. Ini arch namanya. Busur. Nah, ini arah putaran sudutnya. W2-nya ke bawah. Nah, di bawah ini ada panah kan. Nah, cara bikin panah itu ketik dan PL enter. Start point ini artinya apa? Pencet aja atau klik di ujung yang dimana panah mau kita bikin. Ujungnya. Ya, ini ujungnya. Klik di situ. Karena kita pengen lebar ujung berapa? W. Enter. Lebarnya berapa? 0. Karena ujung panah itu 0. Dimensinya 0. Terus ke belakangnya berapa? Kita pengen belakangnya 4. 4. Enter. Nah, 4. Nah, ini 4 namanya. Taruh di sini boleh. Yang penting bagusnya kayak mana. Udah 4 nih. Udah. Escape. Berarti ini udah pindah ini. Udah selesai ini meganya. Oke, kita baguskan, rapikan. Selesai itu,
Kita masukkan lagi W2-nya, tulisan W2. Caranya gampang juga, pindah kopikan aja A tadi di sini, dikopikan. Oke, kalau selesai apa namanya bikin omega 2 itu, kopikan di satu di sini. Copy ya, kita copy ini tulisan ini, kopikan, enter, klik, pindahkan ke sini. Kita memakai mencari W2-nya dalam rumus atau dalam simbol di AutoCAD. Nah, double klik aja ini. Double klik ini kita push. Baru kita cari simbol di sini, simbol. Nah, pas kita ada kode di simbol di sana, baru kita tekan atau di keyboardnya ketik aja W. Nah, ini adalah omega 2 ya. Nah, ini kita move aja, kopikan, kita atur yang bagus. Ini dah. Oke, itu caranya mencari omega 2 atau W atau omega kalau bahasa matematiknya di AutoCAD. Ya. Oke, ya sudah. Analisis kecepatan. Analisis kecepatan. Ya. Oke, ini lanjut kita masukkan angkanya. Panjangnya sudah jelas 200 ya. Ini mili senti boleh kita anggap itu senti aja. Kita double klik sini, ini kita enter lagi. Ini kopikan aja nih. Copy. Nah. Oke. Nah, kita ganti di sini 200. 200 kali omega 1200 rpm. Ya. rpm. Kita oke kan? Yes. Nah, lanjut ini apa namanya? Kita VA-kan lagi di sini. Boleh kita ini aja kita copy, kita enter lagi, kita pastikan sini. Nanti kita hapus ini supaya bagus kelihatan. Jadi 200 kali 1200 rpm menjadikan radian per detik adalah 2pi kali dengan ini dibuka kurung dulu, kurung seperti ini, kurung ini kopikan ke dalam, copy ke dalam, ya ini dapus, berarti ini adalah 2pi, masukkan nilai pi-nya, ini adalah dibagi ya, ini 2pi, 2pi, perhatikan baik, 2pi dibagi dengan 60. Ini dalam radian per detik ya. Pi ini di sininya adalah dalam rad per detik. Rad bagi dengan det. Ya. Oke, ini kita kopikan nih supaya dia terpisah ya. Kopikan suara pi, dia kopikan sini aja. Copy, buka Word. Ya, berarti ini kita taruh di sini. Oke, kita spasikan supaya rapi aja dia. Nah, habis itu kita hitung nilainya berapa. Nah, ini kita double klik, ini boleh di bawah sini mungkin bagus lebih rapi lagi, sama dengan lagi 200 kali dengan buka kurung 1200 kali pi-nya berapa? 2 titik ya 3,14 bagi dengan 60. Kali aja ya, 2 kali sebentar, 2 kali 3,14 60. Ini tetap rad per detik. Ya, oke. Yes. Nah, jelas lagi. Selanjutnya kita rapikan lagi dia. Enter lagi di sini. Berarti berapa nilainya? Sama dengan 200 kali 1200 kali 3,14 bagi 60 berapa? Berarti ya, berarti di sini itu adalah 1200 kali, bentar dulu ini aja dulu supaya udah, 2 kali 3,14 sama dengan berapa? Kali 1200 sama dengan
baru bagi 60. 125,6. Berarti 125,6,6 dalam rad per det. Copy aja ini. Ya, rad per detik. Ya, terus diantar lagi, kita selesaikan jumlahnya sama dengan lagi separah pi ya. Itu berapa tuh? 200 kali 125,6. Berarti 25.120. 25.120 dalam rad per detik. Suara pi dari style teks. Dah. Oke. Yes. Nah, ini dia. Rapi. Nah, pertanyaannya, kalau dalam senti dia nak muat di kertas kalian, kalau dalam mili pun tak muat juga di satu kertas kuarto. Langkahnya kita pakai skala. Nah, di sini kita tambahkan skalanya 2,5 cm aja. Atau 2,5 mili. Atau 25 mili, lebih besar lagi. Boleh. 1/100 boleh. Nah, ini kita kasih catatannya. Di double klik aja lah supaya gampang. Ya. Sama dengan ini. Kita nulisnya sama dengan 2 skala 25 sebentar. Skala 1 buka kurung dia 1 dibanding dengan 100. Skala 1/100 berarti 25 cm, 25. Oke, konsisten ya, 25 cm. Berarti skalanya adalah 1/100. Jadi kalau 1/100 jadi sama dengan ini sama dengan berapa jadinya? 25,120 cm per detik. Senti ya, misal senti atau apa. Nah, atau sama dengan lagi misalnya 25 cm aja supaya sentimeter per detik. Ya. Oh iya. Oh, bukan sini. Ini salah ini cara bikinnya. Ini saya copy dulu. Sampai sini X. Jadi taruh di sini aja sama dengan. Nah, ini berarti skalanya. Skala inilah skala penggambaran. Ya. Kita menggambar pakai skala ini. Pakai kecepatan VA itu adalah pakai 25 cm aja. Ingat angkanya benar, validnya. Angka benar-benar 25. Panjang omeganya, VA-nya. Ya. Oke, kita close dulu. Kalau ada komen seperti ini pakai yes saja. Udah selesai. Berarti untuk gambar ini, VA sudah dapat kita 25 cm per detik atau 5. Ini cm. Dalam penggambarannya atau digambar atau bahasa kisahnya digambar di AutoCAD VA itu sama dengan 25 cm arah ke bawah. Kurungnya sesuai panah. Oke, selesai satu VA-nya. Nah, kita bikin panjang 20 cm arah ke bawah tegak lurus batang ini. Tegak lurusnya batang 2. Oke, kita pindah ke AutoCAD. Ya. Oke, Pak, panjang di sini nih 25 cm. Tegak lurus batang ini arahnya ke bawah. Gimana cara bikinnya? Coba kita manual seperti ini. Nggak bisa dia. Apakah ini tegak lurus apa tidak? Nggak bisa, susah ini. Memastikan ini tegak lurus nggak bisa. Kita harus menggunakan toolbar lain. Apa toolbarnya? Perhatikan. Caranya itu adalah klik kanan di sini offset. Di mouse kalian tuh diklik kanan. Checklist, klik kanan, klik setting. Hapus semua yang ada di objek snap ini. Hapus. Select all. Clear all. Yang hidup itu cuma satu ya. Centang aja. Perpendicular.
Oke kan? Ya. Udah oke? Udah. Baru kita klik line. Klik line, baru kita klik garis ini. Ini. Terhadap garis ini sudah tegak lurus ini. Kemanapun larinya ke sana dia tegak lurus terhadap batang ini. Sampai ke jauh sini pun tegak lurus dia terhadap batang 2 ini. Ingat, ya dia cuma tegak lurus batang 2 ini. Arahnya ke bawah. Caranya adalah kita bikin panjang dulu. Kita bikin panjang seperti ini. Kita klik di sini. Ya. Udah. Yang jadi masalah itu apa? Pak, panjangkan 25 cm. Ini dianggap senti semuanya, 25 cm. Caranya pas ini 25 cm itu 25 angkanya gimana caranya? Coba kita pakai 25 cm ya, kekecilan apa kebesaran. Caranya adalah klik dari modify ini, cari yang namanya length then, klik di sini. Nah, di sini kan ada dynamic total percent. Nah, titik T total panjang total. Berapa dimintanya? Spesies total length adalah 25. Kita angkanya 25 ya. 200 ini senti ya. 25 aja. Coba kita enter. Select object, klik aja garis di sini biar terpotong nih ya ke sana. Ini terpotong ujung. Klik potong ujung ini dia mundur ke sini nih. Dia mundur ke sini nih garisnya. Potong ujung ini. Klik di sini, klik ya, klik. Tuh agak klik. Ini 25 dia. Ya. Ini 25 ini. Kecil banget. Tak ada masalah. Karena skala kita itu menggunakan skala 1/100, bukan 1/1000. Kalau 1/1000 ini 2510 dia. Oke. Kita follow aja dulu 1/100. Tak ada masalah. Ya. Nah, garis yang ini kita pindahkan ke tempat lain, jangan di sana. Nah, dimanapun di AutoCAD kita pindahkan layar manapun posisinya, dia tetap tegak lurus terhadap garis ini. Ya, garis ini. Oke, kita move. Klik move atau M aja, enter. Nah, klik garis ini, sudah diklik garis ini, klik enter. Ya, kita pindahkan garis ini. Supaya dia jarak di sini aja dah. Ini jaraknya adalah 25. Ya. Ini garisnya. 25 itu. Kita pastikan lagi dimension ini skalanya benar ya, bukan kita edit ini. Dimension klik di line, klik di sini, ke sini. Oh, snapnya beraktif, aktifkan lagi snapnya, select all supaya dia bisa mengklik dimensi. Ulang lagi. Dimensionnya adalah line. Ya, ini diklik, ini sampai sini klik. Oke, 25. Sebetulnya kecil banget, 1/1000 harusnya. Oke, kita anggap ya. 1/25 aja dulu. Nah, panahnya akan di sini kan ke bawah. Ya, ya lurus ya, lurus bikin panah ke bawah. Ya, panah ke bawah. Klik lagi PL, enter polyline sama. Klik di ujung sini, ujungnya sini, klik. Nah, dia minta width sama ini, ketik aja width sini, width enter. Karena ujung panah 0, 0 enter, bukan O ya, 0 enter. Bikin lebarnya berapa? Lebarnya itu adalah 3 misalnya. 3. Ini 3. Udah. Berarti 25 sudah, 3 sudah. Nah. Oke, sudah selesai nih. Nah, kita pindah ke Word lagi. Ke Word, pindah ke Word. Udah. Ini langkah 1. Langkah keduanya apa? Langkah keduanya adalah itu langkah keduanya sebentar, ini ada di grup aja deh. Ini kenapa ada begini nih? Kenapa nggak bisa di copy dia? Ya, langkah kedua itu seperti ini aja, kita atur aja. Kita double klik, kita kopikan nih, jadinya VB lagi. VB sama dengan, ini kita hapus. VA, kita copy aja nih. VB sama dengan, hapus dulu VA, kan rumusnya VA. VA. Nah, ini dihapus. VBA. Nah, panahnya kita pakai panah yang ini. Ya, ini nih. Nah, VBA. V, bawahnya BA.
BA. Hapus lagi nih. Nah, kita kopikan nih supaya jangan sampai 2 kali kita bikin. Sama dengan VB sama dengan ini kita tahu tadi adalah berapa? VA 25 ya. Oke, di sini oke itu kita klik aja oke di sini. Ini adalah tegak lurus batang B. Tegak lurus batang BA. Tegak lurus mana di sini nih? Tegak lurus sebentar. Saya lupa juga. Nih, tegak lurus batang B. Nah, ini adalah penggambaran poligon ya. Dah. Oke. Close. Yes. Ingat daripada kita bikin baru lagi, copy aja satu rumus ini, pindah ke sini, double klik, edit di situ. Nah, VA sama dengan oke, oke-nya karena 25 sudah ada nilainya. Nah, terus tegak lurus batang BA. Oke, kita pindah ke AutoCAD lagi. Mana AutoCAD? Nah, AutoCAD pindah ke sini. VB adalah dari VA ini tegak lurus batang BA. Nah, tegak lurusnya mana di sini nih? Kan belum ada. Kita klik garis tegak lurus batang BA. Kita klik garis di sini, nggak bisa dia. Pakai lagi rumus yang tadi, klik kanan di sini, klik, ambil clear all, ambil satu aja perpendicular, klik OK. Baru klik garis. Nah, ini tegak lurus ini. Nah, ini tegak lurus batang BA yang namanya. Kita taruh aja di sini, ini panjangnya. Dah. Oke. Nah, terus batang BA. Nah, karena VB ini sejajar slider, apa juga saya tambahkan di sini. Lupa, VB itu sejajar slider, kita klik double klik. Ini kita kopikan lagi, kita enter. Ini namanya sejajar slider. Ya. Oke. Ya. Yes. Oke. Kita bikin garis sejajar slider. Oke, saya agak ini tuliskan sebentar dulu. Ini salah, hapus dulu. Pertama saya slider dulu. Ini kan sliding nih kiri dan kanan sejajar ini. Kalau sejajar ini gampang aja dia token bikinnya. Bikin line dulu. Nah, ini line, klik di sejajar di awal poligon ya. Klik di sini. Maaf, hidupkan dulu ini semuanya lagi. Select all. Nah. Oke, ambil line lagi, klik sini. Nah, ini kan bisa sejajar kiri dan kanan. Kalau berdasarkan ini kiri kanan. Nah, kita tekan F8 di sini. F8. Kita panjangnya sini dulu. Dah, selesai. Ini namanya sejajar sliding. Jangan pikirkan kiri kanan dulu. Bikinnya garis sejajar pangkalnya poligon ini pangkal di sini nih. Karena panah ke bawah, pangkalnya di atas. Nah, terus yang keduanya apa katanya di Word? Oke, dari ujungnya VA tadi tegak lurus batang BA. Pindah ke AutoCAD lagi. Nah, mari kita mungkin batangnya tegak lurus batang BA, temukan ujungnya ke ujung panah ini maksudnya. Temukan ya panah ini, tapi batangnya itu tegak lurus batang A sama B. Bikin garis. Ini batang AB kan tegak lurus mana nih? Oh, nggak bisa dia tegak lurus. Berarti belum tegak lurus dia. Nggak bisa dia. Kita kira-kira pun nggak bisa. Pakai rumus di AutoCAD. Apa rumusnya? Klik kanan di sini. Setting. Clear all. Klik perpendicular. Nah, ini oke. Nah, baru kita klik garis ini. Ini tegak lurusnya. Nah, tegak lurus ini batang AB nih. Klik aja di sini dulu. Sebagai garis bantu. Klik sini. Dah. Katanya apa di sini? Di oke di ujungnya VA itu kita pindah ke BA, tulisan batang BA. Nah, di sini. Caranya adalah move copy aja, M aja, M. M itu move. Klik kanan garis ini, klik ujungnya ini. Ini masih aktif, aktifkan lagi, select all, enggak bisa dia. Select all aktif, udah. Langsung kita ketik M, enter. Nah, klik ujungnya sini, klik panah ini, enter. Mau M itu artinya pindah, memindahkan garis. Nah, ini kita taruh di sini nih. Nah. Oke, klik di sini, klik angkat ya, angkat garis ini ke ujung panah di sini. Ya, ini panahnya. Udah, temukan dia. Berarti apa? Ada perpotongan di sini. Hapus perpotongan ini. Kita hapus. Cara ngapusnya itu adalah trim. Klik trim boleh. Ini trim. Di blok. Di blok. Klik kanan. Klik kiri dulu di blok. Nah, udah. Spasi itu enter. Spasi boleh tekan enter. Nah, setelah tekan spasi enter baru diminta pilih yang mana mau dihapus. Ini kita hapus ini. Hapus ini. Hapus ini. Udah. Selesai. Berarti panah satu ke sini. Kita bikin PL lagi. PL sama dengan ini panah satu ke sananya W sama ketik W di sini, enter lagi 0 enter 3 enter.
Nah, ini panahnya 3. Nah, ini kan di sini ujung sini ke atas dia, bukan ke bawah lagi karena di ujung sini ke atas katanya. PL lagi, ketik di sini, W enter, 0 enter, 3 enter. Ya. Udah selesai. Ini adalah poligon kecepatannya. Baru kita tarik dimensionnya. Klik ukurannya. Ukurannya ini line, ini ukurannya berapa? Ukur sini, tarik di sini. Terus ini juga kita ukur. Dan lagi, ukur sini, tarik ke sana. Nah, ini 18, itu 23. Ini. Kalau sebenarnya tampilannya kurang menarik, ini kan ukuran berdasarkan ini karena skala kata kecil. Kalau skala kecil dimensinya masih tetap seperti ini besar. Nah, supaya lebih menarik dia dimensinya kita rubah dulu supaya dia sesuai dengan gambar karena skala kita terlalu kecil. 1/100 ya, terbesar terlalu ya. Oke, kita ketik di sini dimension style, ketik lagi dimensi stylenya teksnya. Rubah teksnya 10 jadi 3 misalnya. Oke, close. Nah, bagus kan? 3. Jadi kita rapikan, klik di sini rapikan. Ya, rapikan, klik di sini juga. Rapikan. Udah. Ini yang kita crop. Ya, kita pindahkan. Ini kalau panahnya terlalu besar, jelek kelihatannya. Edit lagi panahnya, dimension style. Cari modify. Cari yang gambar panah di sini. Ini kan simbol arrow gambar panah nih. Berarti dimensinya di sini nih, kebesaran. 2 aja lah. 2, angka 2, close. Udah, dimensi bagus. Panahnya udah oke, udah cukup lah seperti itu. Kita crop. Ya, ini kita crop. Ini crop. Crop ya, kita crop ini, crop. Kita crop print screen. Dia token, nah crop sini. Ya, crop, copy, pindahkan ke Word. Ya, jadi aslinya itu adalah V. Nah, ini dia. Nah, ini tarik di sininya, jangan tarik di sudut bawah. Oke, poligonnya. Atau kita pengen nampak dia poligonnya, pakai aja ini di layar. Oke, mana dia? Nah, ini dia. Nah, ini taruh di sini dia. Ini adalah poligon kecepatan. Ya. Selesai poligon kecepatan. Ingat, ini modelnya bagi saya ini agak kurang bagus ini. Panah terlalu besar, tulisan terlalu besar, kurang bagus. Jadi Anda saudara nanti diperkecilkan saja. Ya, panah terlalu diedit aja. Selesai. Nah, baru kita masuk ke perhitungannya lagi. Maka dari analisis kecepatan didapatkan. Nah, ini bahasa kita ini dapatkan 1 VA V dapatkan 1 ya. Bapak pinjam aja nih supaya jangan capek bikinnya. Kenapa ini pinjam ya? Ini kita bahasa kitanya pinjam gitu. Ini auto set defaultnya. Oh, nggak apa-apa lah, auto set defaultnya. Ini ya, teks pokoknya hidup ya. Ya, ini kita bapak pinjam ini supaya rapi aja nih. Maka dapatkan double klik 1 ya, 1 supaya rapi. VA sama dengan berapa? Ini kita hapus dulu. Ini 2 VB sama dengan berapa? Sudah gambar ya. Terus 3 VB, VA, VB. Sudah. Apa lagi? Dapat VR, VB, omega 2 lagi. W2 ya. W3 berapa? W3. Sebentar. W3-nya berapa nih? W3 sama dengan berapa? Ya. W3, VA, W3. Oh ya, lupa 1 VBA lagi. 3 di sini. VBA-nya berapa? VB saya dapat, VBA berapa? Rapi-rapi bikinnya. Jadi di sini dapatnya VBA berapa? Nah,
Coba kita lihat VB itu, oh ini lupa sih yang kita dapatkan simbolnya, kita dulu di sini. Inilah VA titiknya, kita copy aja satu tulisan di sini nih. Ini ya, kita copy tulisannya, terserah copy, ngambil tulisan aja nih, klik terus pindahkan sini. Ini namanya titik apa nih? Nuh, kebesaran nih. Kebesaran kita pakai double klik, kita ganti angkanya 3 aja deh. Udah, ini namanya titik A. Nah, copy lagi nih supaya jangan bikin tulisan aja, copy aja di sini tapi double klik editnya. Ya, ini namanya VB. Ini VB. Yang sini ini apa namanya? VB. Kita kopikan aja tulisan ini. Ini kita kopikan lagi nih. Ini VB. Terus kita copy, sebentar, kenapa tidak oke. Ini VB. Oke. Ini kita copy lagi ini jadi VA. Ini VA. Semuanya bisa ini ya. Jadi kalau kalian ini bikin rapi-rapikan aja, edit warna-warni boleh. Pakai gambar apa namanya? Dimensi warna-warni pun boleh. Ini VA. Nah, ini ke sini namanya VBA. Sebentar. Salah. Kita copy aja. Ganti di sini. Ini namanya VBA. VBA. Udah. Kalau terlalu besar tulisannya tidak menarik, ya udah kita kecilkan aja. Kecilkan ini jadinya 1 aja dah. Blok dulu, ini 1. Ini juga 1. Tulisannya jadikan 1. Blok, oke. Ini blok juga. Ini jadikan 1. Oh, oke. Nah, ini dibolkan, maksudnya dibolkan, hitamkan, klik B. Oke. Ini juga dibolkan, klik B. Oke. Nah, kita move-kan M, enter, nah, klik, nah, enter lagi, pindahkan. Itu cara. M, enter, klik, enter, pindahkan. Nah, M, enter, bold, enter lagi, pindahkan. Ya, VBA sudah. Dimensinya terlalu kurang bagus juga nih, kebesaran gitu. Ini terlalu besar juga nih, saya Bapak ganti aja nih. Berapa ini? Ini 3, 2 aja dah. 2 ini. Ini 2 aja, 2. Dah. Dimensi terbesar enggak menarik juga. Kita edit lagi dah supaya lebih menarik. Modify salah. Modify. Jadi kita ganti ininya. Dimension text-nya 1 aja. Ya. Terus sini. Dimension ini kenapa bisa dirubah nih? Dimension text. Satu ya. Oh ya udah 1. Udah ada 1 ini. Ya, terkecil. Ini kecil banget nih sebetulnya. Kita aja 0, aja bisa enggak? Ini gara-gara dimensi kita ini 0,3. Udah. Oke. Ini batang, ini kenapa nih? Ini batang B nih. Batang B. Itu ujungnya B. Jadi sudutnya itu adalah 1. Bentar. Panjang itu adalah 1. Ini 1. Oke. Ini A. Juga 1. Udah. Ya. Udah selesai. Menurut kita udah selesai, udah oke. Kita crop ini. Crop. Ini kita turunkan dimensinya. Ini dimensinya terlalu besar. Ini udah terlalu kecil banget ini.
Tidak bisa diedit lagi, bisa diedit tapi terus ini hancur nih. Coba kita 0,1 nggak bisa dia. Style ya. Teksnya itu 0,1. Nah, coba nggak nih, hilang deh. Banding ini dah nggak pas aja dulu ya. Oke, kita crop ini kita crop, dan dia sudah muncul ya, copy, pindah ke sini, kita V-kan di sini, kita masukkan lagi ke ini, tembus saja. Saya bisa ditarik ke sini dia maksudnya. Nah, tarik ke sini ya, nah gitu. Nah, udah. Ini poligon kecepatannya. Udah masukkan angkanya lagi. Angkanya apa? Kali skala. Misalnya ini 23 cm kali skala. Jadi kita mulai di sini nih. Oke, VA itu adalah 25 cm kali skala ini aja rumusnya. Yang kedua, beda dengan kalau di deskripsi harus jelas ya. Terus VB berapa? VB 23 kali skala. Terus VBA berapa? 18 kali skala. Apalagi W3 itu adalah rumusnya itu VBA dibagi dengan BA. VBA ya. VBA bagi dengan BA. Kenapa? Kenapa W3 itu ada di batang ini, batang 3. Jadi sama dengan VBA berapa? VBA 18. Oke, bentar, 18 kali skala bagi dengan berapa panjang BA berapa? 510 cm misalnya. Ya itu aja. 110. Ini skala sama kan? Udah. Oke. Nah, jadi sama dengan berapa? Sama dengan 18 bagi 510 kali skala, itu aja. 18 dibagi dengan 18 dibagi 510 berarti 0,035. 0, misalnya berapa nih? 0,035 kali skala. Kalau terlalu rapat enggak ini tidak apa, kasih teks pastikan. Perhatikan dalam menulis itu harus rapi ya, rapi. Ini dispasikan, supaya lebih jelas. Ini apa ini? Teks skala. Ini teks skala. Ini teks lagi skala. Udah, oke. Yes. Udah selesai. Berarti analisisnya udah selesai nih. Analisisnya dari mana maka didapatkan ini. Kita dapatkan itu adalah ini. Jadi 25 cm kali skala, 20 cm kali skala, ini kali skala. Jadi kalau cm saya sentikan semuanya. Udah selesai. Berarti poligon kecepatan cukup sampai di sini aja. Ya. Jadi silahkan kalian bikin ini warna-warni pun boleh, model kayak mana pun boleh, tergantung. Ini kena kekecilan, kan skalanya itu adalah 1/100. Udah penggambarannya. Kalau sini 1/10 enak ini, 251, panjang dia gambarnya. Kalau lebih kecil 1/1000 lebih kecil lagi itu. Oh, nah kecil banget itu. Dimensinya enggak bagus dibikinnya di AutoCAD. Ya. Oke, ini mekanisme proses call. Ya, kalau ada soal seperti ini, bikinkan kerja alurnya seperti ini. Kerjakan baik, ikuti aturannya dengan baik. Ya. Nah, itu dasar-dasar dalam menggambar mekanisme proses call menggunakan AutoCAD. Rahasianya itu adalah silahkan kalian taati ini rumus ini. Gambar ini cara bikinnya dulu, terus kalian bikin poligonnya. Dasar poligon ini gambar di mana? Dari aturan ini. VA sama apa, VB sama apa, VC sama apa.
Ya, VB bukan anak. Tidak ada VC di sini. Ya. Mungkin untuk sementara itu aja. Silahkan latihan kalau seandainya gambarnya diputar ke arah ke kanan, ke kiri, coba aja. Hasilnya nanti akan berbeda dilihat dari sudutnya. Kalau saya kemiri yang berapa, setiap posisi atau sudut menentukan kecepatan itu. Menentukan berapa nilainya di sudut itu. Ini nilainya di sudut ini, kecepatan sekian, ini sudutnya. Ya, untuk sementara itu aja dipahami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.